lagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kok Kak Debbie nggak denger ya suaranya? Halo? Hai. Iya. Jumpa lagi dengan Kak Debbie. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Mulai dari minggu kemarin dan hari ini kita akan beribadah sekolah minggu lewat YouTube ya. Nanti jangan lupa jam 11 kita akan bertemu dengan guru-guru kita dan dengan teman-teman kita via Zoom. Oke, semuanya sudah siap? Duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Di tengah pandemi ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan masih menyertai kami semua sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, beri kesungguhan kepada setiap kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Debbie mau tanya lagi. Apakah hari ini bersukacita? Hanya sebagian ya, kok nggak semuanya ya? Mana senyumnya? Iya, kita harus bersukacita, kita harus bersyukur. Kenapa sih Kak? Iya, karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus mengungkapkan rasa syukur itu. Sekarang Kak Debbie pengen mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita lewat pujian. Adalah sukacita di hatiku. Yuk Kak Eka, yuk kita pujikan bersama-sama ya. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di dalamku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita patut bersyukur
kita patut bahagia karena kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Oke, sekarang semuanya duduk yang manis. Kak Debbie mau tanya nih, minggu kemarin siapa yang mendengarkan atau melihat sekolah minggu ikut bersama-sama? Siapa ya? Oh iya, Rewa. Rewa pasti tahu nih. Siapa yang cerita, Rewa? Iya benar, Kak Vena. Kak Vena waktu itu ceritanya tentang apa ya? Benar sekali, pinter. Ceritanya tentang seorang Nabi Yeremia di mana Tuhan selalu menyertai Nabi Yeremia dalam keadaan apapun. Nah, sama halnya seperti kita ya adik-adik, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Pada minggu ini nanti kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Shirley. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Sekarang duduk yang manis, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita dari Kak Shirley, mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita pujikan, lihat hatiku Tuhan. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan sungguh-sungguh mari kita pujikan lagu ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Shirley di sini dan hari ini Kak Shirley mau mengajak adik-adik sekalian untuk belajar dari seorang tokoh nabi yang keren banget. Siapa ya itu? Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Ayo, Kak Shirley tunggu semuanya sikap doa yang baik.
Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Bapa kepada kami. Tolong siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami, agar bisa mendengarkan cerita pada hari ini dengan baik. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, nah adik-adik kita kan sudah belajar nih tentang tokoh Nabi minggu lalu. Masih ingat tidak ya? Siapa? Yes, betul ya. Wah, hebat yang bisa menjawab dengan tepat ya. Tokoh yang akan kita dengar ceritanya hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu Nabi Yeremia. Yuk Kak Shelly mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Silahkan bisa diambil dulu Alkitabnya. Bagi yang belum mengambil, bisa pause dulu videonya untuk mengambil Alkitab agar tidak ketinggalan cerita nih. Untuk yang sudah siap Alkitabnya, wah hebat banget ya. 2 thumbs up buat kalian karena sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan baik. Oke, sudah diambil ya Alkitabnya. Bisa dibuka di Yeremia pasal 42. Nanti bisa ditulis ya di sini Yeremia pasal 42. Kitab Yeremia ada di Perjanjian Lama di bagian Alkitab yang ada di depan-depan. Cari yang pasal 42. Yeremia pasal 42. Sudah ketemu Yeremia pasal 42? Oke, sip. Judul apa yang kalian baca di pasal 42 itu? Coba kita baca sama-sama untuk yang sudah bisa membaca ya. Untuk yang belum bisa membaca, bisa ikut mendengarkan atau minta papa mama bantu membacakan ya. Oke, siap? Di hitungan ketiga, kita baca judulnya ya. 1, 2, 3. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Oke, thank you adik-adik sudah bantu Kak Shelly untuk membacakan judulnya. Nah, sesuai judul yang sudah kita baca, Kak Shelly akan menceritakan tentang Yeremia yang memperingati orang-orang Yehuda. Bentar Kak. Aku bingung nih, gimana ceritanya tiba-tiba Nabi Yeremia memperingati orang Yehuda? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi gini adik-adik, awal ceritanya bermula sejak kita sudah pernah dengar ya cerita kerajaan Yehuda yang hancur karena serangan dari kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Setelah itu, Raja Nebukadnezar ini memilih salah satu dari orang Yehuda yang masih tersisa di wilayah Yehuda itu untuk menjadi gubernur. Apa ya gubernur? Itu semacam pemimpin yang berada di Yehuda. Namanya dari gubernur ini adalah Gedalia. Tapi Gedalia ini malah dibunuh oleh sesama orang Yehuda, yaitu Ismael. Dan dimulailah sekarang cerita hari ini. Orang Yehuda bingung, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Penasaran kan? Iya dong, penasaran dong. Kak Shelly juga penasaran nih. Jadi, mari kita saksikan bersama. Nabi Yeremia, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak punya pemimpin lagi. Tempat ini juga jadi tidak aman. Pasti akan ada banyak peperangan. Pasti juga kami akan mengalami kelaparan. Makanan bisa kita dapat dari mana kalau misalnya wilayah kita rusak seperti ini, Nabi Yeremia? Bisakah Nabi Yeremia menanyakan kepada Tuhan? Ya, menanyakan kepada Tuhan Allahmu. Apa
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kami lakukan saat ini dengan orang yang tinggal sedikit seperti ini? Baik Yohanan, Azaria, dan semua orang-orang Yehuda di tempat ini, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu. Aku akan memberitahukan apapun yang Tuhan katakan untuk kalian sama persis, tanpa terkecuali. Terima kasih Nabi. Apapun yang Tuhan Allahmu sampaikan kepada kami, tidak akan kami tolak. Kami akan menerimanya, ya kan? Ya. Kami akan mendengarkan apapun suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Baik Tuhan, aku akan memberitahukannya kepada bangsa Yehuda. Yohanan dan semua tentara serta seluruh rakyat Yehuda yang berada di tempat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan telah berbicara kepadaku, dan inilah yang Tuhan katakan sendiri kepada kalian. Jika kalian tetap tinggal di tempat ini, maka aku akan memelihara kalian. Tidak perlu takut dengan Raja Babel. Raja Babel akan kubuat kasihan terhadap kalian, dan kalian bisa tinggal di tanah kalian ini dengan tenang. Tetapi jika kalian tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kalian tetap pergi dan tinggal di Mesir, maka kalian malah akan mendapatkan kelaparan. Kalian akan diserang dengan pedang, dan penyakit sampar akan kalian alami hingga kalian mati. Ingat itu baik-baik. Engkau pasti bohong, Nabi Yeremia. Tuhan Allah kita tidak mungkin berkata seperti itu. Engkau pasti mau agar kami semua dibawa ke pembuangan di Babel, iya kan? Ditangkap kemudian dibunuh di sana. Kita pokoknya tetap akan pergi dari tempat ini. Kita akan tinggal di Mesir. Ayo, sekarang kita kumpulkan semua rakyat kita, termasuk Nabi Yeremia juga harus ikut bersama dengan kami ke Mesir. Ambillah di tanganmu batu-batu besar, dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini. Dan apabila ia datang, ia akan memusnahkan Mesir. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Sedih sekali ya. Padahal orang Yehuda ini yang minta tolong loh kepada Nabi Yeremia untuk bertanya kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberitahu firman-Nya melalui Nabi Yeremia, orang-orang Yehuda ini malah mengejek Nabi Yeremia. Bahkan juga menolak firman Tuhan. Not good ya. Gimana Tuhan gak marah ya adik-adik? Ya sudah, Tuhan pun pasti akan menghukum anak-anaknya yang tidak taat, yang suka bandel, dan merasa dirinya paling benar.
tidak mau mendengarkan orang lain. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga selama ini sukanya bandel? Kalau papa mama mengingatkan sesuatu, adik-adik tidak mau mendengarkan. Bilangnya mau taat sekarang. Tapi saat diminta mama belajar setelah ini nih, malah marah-marah dan tetap main sama gadgetnya mumpung hari Minggu. Ayo, siapa ya yang seperti itu? Tidak perlu menunjuk temannya atau saudaranya. Coba lihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada papa mama? Coba deh kita bayangkan ya, menjadi orang yang memberi nasihat ke orang lain nih. Kita yang memberi nasihat ya. Kita sudah mengingatkan ya kepada teman atau saudara kita untuk tidak berkata kasar misalnya, atau tidak memukul saudara. Tapi orang yang kita nasihati itu malah marah-marah ke kita. Sedih tidak? Marah tidak? Jengkel tidak? Pasti ya. Sedih, marah, jengkel itu ada kalau kita memberitahu yang baik tapi malah tidak mau didengarkan. Oleh karena itu adik-adik, yuk mari kita belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan, papa mama, guru, atau bahkan teman dan saudara kita yang menegur untuk kebaikan kita. Memang ya, ditegur orang lain itu tidak enak. Kak Shirley juga tahu, karena Kak Shirley juga masih seringkali sedih, marah kalau ada orang yang menegur Kak Shirley. Rasanya tidak terima ya, kan terserah aku. Tapi kalau kita mau coba mendengarkan dulu dengan baik-baik, dipikirkan dulu apakah memang benar ya, Tuhan pasti akan tuntun kita untuk memahami kesalahan kita. Dan kita bisa semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Memang proses tidak mudah ya adik-adik, belajar memang tidak mudah. Tapi yuk kita semangat belajar sama-sama. Oh ya adik-adik, bicara tentang tempat Tuhan menghukum orang-orang Yehuda tadi, ayo ada di mana ya? Ada yang ingat tidak? Huruf depannya T. T. Kalau lupa boleh dilihat Alkitabnya lagi di kitab Yeremia pasal 43 ayat yang ke-8. Nanti bisa ditulis di sini ya. Tetap dibuka ya Alkitabnya adik-adik. Coba dilihat kitab Yeremia pasal 43 ayat 8-nya. Di mana tempatnya? Iya, betul sekali di Tahpanhes. Coba kita sebut sama-sama di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahpanhes. Oke, good. Sekali lagi ya, supaya lebih ingat di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tahpanhes. Nah, biarlah Tahpanhes ini bisa mengingatkan kita selalu tentang penghakiman Tuhan bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan ya. Tahpanhes. Yes. Mau jadi anak yang dengar-dengaran? Mau jadi anak yang taat? Yang mau coba angkat tangannya. Mana tangannya? Mana? Oke, biar Tuhan yang melihat janji dari adik-adik masing-masing di rumah ya. Janji ya sama Tuhan ya. Ini bukan janjinya sama Kak Shirley, bukan janjinya sama papa mama, tapi langsung sama Tuhan loh. Kita mau untuk jadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran sama Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, sip? Sip ya. Nah, jadi sampai di sini untuk cerita kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar hal yang baru. Bukan cuma didengarkan, bukan cuma untuk dilihat ya, tapi juga Kak Shirley mengajak adik-adik semua untuk
melakukannya. Jangan sampai ini cuma dilakukan saat sekolah minggu, tapi waktu hari Senin sampai hari Sabtu malah tidak taat. Nah, Tuhan melihat ya, Tuhan mendengar ya. Jadi, ini adalah pertanggungjawaban adik-adik kepada Tuhan. Oke, yuk itu dia cerita untuk hari ini. Mari sekarang kita mau tutup di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik. Oke, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sudah mengajarkan kami melalui cerita Nabi Yeremia, agar kami bisa semakin taat, agar kami bisa semakin dengar-dengaran sama Tuhan, agar kami bisa selalu menjadi anak-anak yang mau terus menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ini semua memang tidak mudah, terasa sulit bagi kami. Tapi kami ingin bisa belajar semakin lebih baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Kak Shirley kembalikan ke Kak Debbie. Halo, jumpa lagi sama Kak Debbie. Tadi sudah dengar-dengaran? Kira-kira Kak Shirley memberi pesan apa ya? Ayo, siapa? Jojo nih, biasanya pasti bisa jawab. Ya Jo ya? Siapa lagi? Oh, ada Gloria. Ada Joy juga bisa jawab. Pinter. Benar sekali adik-adik. Kak Shirley tadi berpesan bahwa apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat akan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa aja? Ke orang tua, ke guru, ke mama papa, ke kakak-kakak ya. Kita harus taat akan firman Tuhan. Oke? Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan nanti akan adik-adik minta tolong kepada mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik. Nanti mama papa bisa mentransfer di nomor rekening yang ada di layar tuh. Mama papa pasti sudah tahu. Sebagai pengantar, ayo sekali lagi kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita harus menjaga hati kita untuk selalu taat akan firman Tuhan. Dan kita harus terus menjaga hati kita supaya tidak berbuat dosa ya. Oke ya, yuk. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Kiranya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang adik-adik, ibadah sudah selesai. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan yang baru pada pagi hari ini, supaya kita semakin dekat dan semakin takut akan Tuhan dan semakin serupa akan Dia. Yuk. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Bapa untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan Mama Papa, akan guru kami, agar kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada kesempatan pagi hari ini kami juga memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan itu bisa membantu dan bisa juga untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyudahi ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ibadah online selesai. Tapi jangan lupa nanti jam 11 kita akan bertemu dengan guru dan teman-teman kita lewat Zoom ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.